kepada Bapak AKBP M. Budi Hendrawan, SIK MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Pos dan Pos. Mudah-mudahan segera ada untuk orang lainnya, Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai, Bapak Dokter, para rekan-rekan undangan. Di sini ada tim gugus tugas, ada relawan, ada BPD lengkap semuanya. Yang pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Karena sampai saat sekarang di desa Cengugluk, Cenguglung, jenenge angel. Cenguglung ini masih belum ada yang kena COVID, tidak ada lah. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Jadi COVID ini datangnya bukan ujuk-ujuk, bukan dibawa burung, dibawa hujan, tapi dibawa manusia. Yang perlu kita antisipasi adalah manusia-manusia yang datang dari zona merah. Bojonegoro sekarang zona merah juga. Jadi Kampung Tangguh ini memang salah satunya sebenarnya ini terkait masalah COVID. Tapi bukan hanya itu aja. Kampung Tangguh ini terkait masalah COVID, terkait masalah sosial, dan terkait masalah Kamtibmas. Jadi di masalah COVID ini yang sudah dilakukan tadi sudah benar semua. Mungkin kita paling berat itu ketika mau lebaran kemarin, betul? Itu udah mau kelahi sama orang terus datang luar kota diisolasi nggak mau. Bayangin niate arep liyoyo dikon isolasi 14 dino ora ribut. Tapi alhamdulillah masih bisa lah. Itu berkat kerja rekan-rekan semua, bukan berkat kerja Kapolres apa Polsek apa anggota, bukan, itu rekan-rekan semua. Jadi udah terlewati ini dengan maintenance-nya gimana? Ya pertama ya 3M, 1G. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. G-nya itu ya gaya hidup sehat. Terus yang paling penting apa? Di sini karena aksesnya seperti yang dikatakan Pak Camat tadi, banyak orang luar mungkin datang ke CTP atau apa. Di warung-warungnya itu bukan kita melarang, bukan, tapi protokol kesehatan dilaksanakan di situ. Jadi mungkin nanti yang pedagangnya pakai masker, pakai face shield, penutup gitu kayak helm, kacanya helm itu kalau belum tahu. Terus ketika mereka pergi mungkin disemprot disinfektan, di kursinya dilap seperti biasa. Tetap kita bekerja itu tetap seperti biasa. Cuma pemenuhan protokol kesehatan itu harus diutamakan, terutama ketika bersinggungan dengan orang dari zona merah. Nangge tanggane dhewe bendina ngumpul-ngumpul ya apa-apa. Tapi kalau yang rawan itu yang dari luar-luar itu, mungkin satpamnya itu pun yang katanya penularan Pak ya, mungkin datangnya itu juga dari orang luar. Waktu dia piket datang orang nggak pakai masker dua-duanya, dropletnya itu kena ke satpamnya, akhirnya kena. Itu yang agak rawan. Jadi terima kasih upaya-upayanya itu di sini sampai ini kan hari bulan ke berapa, Maret, April, Mei, Juni, bulan kelima jalan belum ada yang positif. Itu harus patut kita syukuri. Karena tempat lain itu satu desa ada yang 9, ada yang 10. Di sini satu kecamatan satu itu pun bukan asli warga sini, ya. Itu patut kita syukuri. Di mana Gayam ini kan sekarang jadi kota industri kan itu namanya Pak Kota, desa industri ya. Jadi kemungkinan orang keluar masuk banyak di sini. Karena di Gondang yang pojokan saya ada yang kena, di Kasimannya ada yang kena, di Gayam nggak ada yang kena itu ya. Jadi berkat usaha bapak-bapak sama doanya yang maju. Betul? Nah kalau COVID rekan-rekan sudah melaksanakan semuanya terkait masalah Kamtibmas. Jadi di Bojonegoro ini apa sih Pak kejahatan yang paling sering? Pencurian. Mungkin di sini juga termasuk paling banyak. Tapi paling banyaknya Bojonegoro itu jangan digambarkan kayak kota besar. Di sini sehari satu sak kabupaten ini ya sudah bagus. 1, 2 nggak ada sehari sampai 5 atau 10 nggak pernah. Bahkan satu hari itu tidak ada laporan kejahatan itu sering di Bojonegoro. Jadi yang paling rawan adalah pencurian.
Pencurian apa yang paling rawan? Yang pertama memang pencurian di rumah, jebol lewat pintunya, pencurian handphone, pencurian sepeda motor. Ini agak rawan juga, Pak. Sebulan itu bisa 3 sampai 5. Rata-rata ada faktor kelalaian pemiliknya. Acara mungkin parkirin nang pojokan kono, rene sing jogo. Kelalaian betul. Wong nyangkul, ditinggal di deket kali, kuncinya ditinggal. Lalai betul. Aku ngomong sampai kenapa nggak sekalian helmnya tinggal, STNK tinggal, BPKB tinggal, kayak rantangan, kayak duit, ben langsung melayu ado. Lalu kuncinya ditinggal, Pak. Polres itu tidak pernah mengungkap spesialis kunci kantil, Pak. Barang bukti ini 6. Jadi dia itu mutar numpak ojek, cuma golek kunci sing kantil, lewat sawan kunci kantil, Pak. Mungkin Pak dulu naik kono, aduh, cukup paling enak kunci kantil. Kalau pakai kunci T itu butuh waktu 1 menit sampai 4 menit. Kunci kantil 1 detik kan, ini sudah bisa. Jadi kita itu ya butuh kesadaran diri kita untuk menjaga kita dan barang-barangnya. Salah satu kejahatan yang agak rawan lagi jambret. Ibu-ibu itu kalau kemana-mana kan mesti bawa tas, betul ya? Ibu-ibu ini bawa tas. Cuma cara bawanya ini yang agak rawan. Ada yang bawa sepeda kayak keranjang begitu. Ada yang dicantol dengan stang, dicaur. Jadi kalau bisa, kalau memang naik sepeda motor ditaruh tengah. Kalau bisa lagi, kalau di dalam joknya ada kosong, ya bono-bono. Bulan kemarin kejadian orang selfie di pinggir 2 kali, dicuri ya punya. Selfie dengan lampu merah. Sampai set. Ini piye coba salah sapa? Ojo-ojo gak niat ndelok. Iki dikene lampu piye ngono iki? Calon-calon gini. 2 kali kejadian 1 bulan. Selfie pinggir jalan yang pun juga. Jadi kita ini harus sama-sama seperti rumah. Rumah rata-rata yang kemalingan pasti juga nggone lemari ana lacine cilik. Betul? Simpennya harta, perhiasan, surat-surat berharga di situ, betul? Kuncinya mau hilang. Jadi sekarang harus pengamanan diri semua, Pak. Karena kalau dulu itu kejahatan itu biasanya ada kelompok-kelompoknya. Ini spesialis sepeda motor. Saya gak, Pak, susah Pak, kalau kita yakin ini nyolong. Karena kebutuhan hidup, gaya hidup, hedonisme, pengen delok tanggane dia nggak ada keturunan maling, konconan maling, tapi tetap maling. Itu diri kan sama orang, Pak. Harus susah apa gawe males, Pak. Nyolong enak, Pak, tanggoku kunci gak ngerti, turu rumah gak dikunci. Udah mulai banyak hal-hal kayak gitu. Jadi dari dia nggak niat, karena ada kelalaian dari korban ini, jadi niat. Jadi tetap hati-hati, Pak. Saya Kapolres saja kunci itu saya kuncikan. Rumah saya itu ada yang jaga, tetap hati-hati, Pak. Semuanya serba kita amankan, kita nggak tahu siapa yang punya niat untuk melakukan kejahatan, kita nggak tahu. Karena semuanya berpotensi. Nah, itu yang kejahatan ya. Terus yang kedua adalah terkait kejahatan ini ada lagi perkelahian yang selalu diasumsikan perguruan silat. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada satupun perguruan silat yang mengajarkan keroyokan, betul? Tidak ada perguruan silat yang mengajarkan tawuran, betul? Ya makanya itu, tapi banyak, Pak. Kemarin Ramadan awal itu hampir setiap hari Bojonegoro ada yang lain. Begitu kita tahan semua langsung sepi. Besok lebaran ada lagi beruntut. Kemarin kita tahan itu 1 TKP, 2 TKP itu 18 orang kita tahan. Nah, cilik-cilik ini sama, Pak. Cuma saya dari awal udah berkomitmen kalau perkelahian pengeroyokan wajib lanjut. Tidak ada perdamaian di polisi. Karena jadi patokan liane orang berapa-apa dikit-dikit kantor polisi. Tukaran mana besok? Mesakno, Pak, arek siji dikeroyok orang tua dibaca. Tiga apa?
jaring itu ke padahal ya ora ngerti apa-apa. Permasalahan apa le? Kompor-kompor panas-panasan nunggu Facebook, bayar-bayaran, delok-delokan. Kenapa delok aku? Rame-rame. Wis metu lah mlebu ketemu lan nang saya. Gara-gara ngono tok. Ya mungkin nek gara-gara ibuke dirampok terus dia nglawan yo jago deh. Gara-gara bayar-bayaran sing lemes meneh. Kancane gak ngerti gara-gara napa, gak ngerti Pak. Aku dijak kancaku mau di WA, Lur, kumpul kene Lur, ayo Lur serang kono Lur melok. Nek ditemulan cek sekolah SMA, bayangno. Makanya hati-hati Pak, wis dikandani ora usah lah. Orang tua itu pilihannya dua. Kalau kalah masuk rumah sakit, kalau menang masuk penjara. Wes kuwi ae. Jadi kalau dia salah karena dia kalah, dia masuk rumah sakit, dia lapor. Yang menang masuk penjara. Seluruh karirnya gak enak untungnya, gak enak sing masuk pengganti itu gak ada rano. Jadi hati-hati, Sabtu Minggu dari kecamatan-kecamatan banyak ke Jember dan sudah ngomong. Tinggal gerakkan aja. Nah saiki Pak gampang Pak. Pasti ketangkap kabeh, jarang. Karena mesti ada kaitannya, ada CCTV-nya, ada handphonenya, pasti ketangkap kabeh aja. Ngira royokan wong kene ngeroyok wong kono, terus gak konangane ra iso kok saiki Pak. Seminggu 2 minggu pasti ditangkap. Jadi dikandani dulur-dulure ya boleh lah, kita nggak melarang orang jalan-jalan ke kota rame-rame, nggak melarang. Yang kita larang itu dampaknya itu, habis itu minum berutuk wong, omahe wong dilempari. Wis ngono ae, muter Sabtu Minggu. Nah, kita proses tahan semua. Saulan itu meneng gak ono. Kok ono naik. Tahan meneh gak ono. Saya sebenarnya itu paling nggak seneng nahan orang Pak. Saya selalu ngomong Kapolsek. Kalau bisa diselesaikan di desa itu selesai Noel. Karena bapak saya dulu juga petinggi. 19 tahun bapak saya jadi petinggi di Kepong Baru. Saya asli sini. Lahir saya di Madian. Tahu Madian? Madian ini juga nyita itu. Saya di situ. Jadi permasalahan itu kalau bisa diselesaikan keluarga ini, karena dibawa ke ranah hukum itu kadang malah timbul kebencian. Belum tentu divonis korbannya senang apa tersangkanya puas, belum tentu. Tapi kalau udah di desa salaman, dirembukno enak-enak, bisa lah selesai. Tapi khusus perkelahian, pencurian kendaraan bermotor, dan satu lagi narkoba tidak bisa. Itu tetap harus diproses karena berkaitan dengan orang lain. Jadi selain perkelahian itu narkoba Pak. Narkoba ini agak rawan juga. Pil double L. Rata-rata yang ditangkap narkoba itu orang tuanya selalu ngomong, wah anakku nang omah iki apik ya Pak, salate rajin. Ora tau bantah wong tuane nang njaba dodolan pil. Bayang lho. Makanya kalau punya anak itu ojo sering dibelani, tetap dicek tanggone iki. Nah, ada informasi itu aja langsung tanggone dimusuhi. Kan biasanya orang ngerti. Nah, sampeyan dulu kancane ora bener. Ora, aku apik kok, malah aku. Ya diselidiki lah. Takon-takon. Ojo nek wis merdu narkoba iki kemana ora bukan bulan, tahun mlebune. Bisa nek 4 tahun, gak wis kayak lulus pendidikan akabri. Nek 4 tahun penjara, lulus di penjara itu bukan berharap makin baik, kita mau maling dia jadi maling juga nanti njero. Nah, yang anaknya terutama yang pergaulannya orang tidak tentu, sekolahnya di bagian kota atau di kota di Surabaya, itu perlu diantisipasi Pak. Perlu dicek Bu. Iki pergawe karo sapa, ciri-cirine piye, jaluk duwe, nggo tuku buku, nggo ini tapi gak jelas. Nah, terawan. Nah, gak ditukokno ngombe, tukokno narkoba, kecantol rondo. Kita berani gitu. Nah, itu rawan juga tuh. Jadi hati-hati, anaknya dijaga semua. Karena kalau mengandalkan guru itu nang sekolah tok, nang jogo ora ngecek. Orang tua kita itu harus juga turut membantu lah pembelajaran terhadap anak. Terus selanjutnya yang kejahatan yang agak rawan di Bojonegoro ini yang 1-2 bulan terakhir diungkap itu. Yang pertama pornografi. Ada guru sukuan mohon maaf
Ya 15 sampai 25 tahun untuk telanjang. Saya itu pertama nggak percaya. Setelah lihat barang buktinya itu kayaknya delok gigu. Jadi anak SMA, anak kuliah, itu foto nih dikayak 300.000. Jadi rata-rata korbannya itu 25 orang itu ada yang dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Surabaya. Aku masih nggak percaya waktu itu. Masuk Bojonegoro orang kayak ini kayak kota gede. Tiba ya no. Terus selanjutnya pemerkosaan, mengkanor. Pelakunya 4, korbannya anak 15 tahun. Jadi 4 orang ini memang kerjanya kayak gitu, kenalan orang Facebook, janjian, habis itu dipakai bareng-bareng. Udah 3 kali, yang ketiga ini anak 15 tahun ini ngadu, anak di bawah umur, ancaman hukumannya 15 tahun, minimal 5 tahun kalau tidak salah. Jadi di Bojonegoro udah ada kayak gitu loh Pak. Saya itu dengar-dengar, tahu kan dengar-dengar? Bojonegoro. Kecuali kalau di Medan, Surabaya itu kota besar. Bojonegoro, guru nggak tetap lah dia ini guru apa ya? Sukuan kalau ada kegiatan nonton nih Pak. 25 orang bayangin korbannya itu. Yang perempuan terus dijual dia fotonya itu di majalah itu katanya, tapi nggak bisa dibuktikan, dijual 100.000. Jadi hati-hati. Kemarin ada juga Instagram tapi pakai video pornografi, foto pornografi. Untung modelnya bukan orang sini, tapi pelakunya orang sini. Dia pinjam model Bandung, dodolan stiker, ditempel dodolnya wong wedok terus dipoto dodolnya. Bayangin dulu Pak. Wong Bojonegoro sono kayak ngono lho. Itu ya apa iso ya gitu. Jadi hati-hati Pak. Kita ini susah punya anak. Dulu kan Islam mana anak lanang kok. Kono dino ra apa-apa cah lanang. Saiki lanang wedok padha wae. Wedok ya cenat-cenut, lanang yang udah saya kena narkoba, tukaran. Jadi hati-hati Pak, tetap diawasi anak ini, dibekali. Jadi bekal agama itu penting, makanya kita kecil itu dasar yang mengingatkan kita ya. Terus terang aja, kita mungkin secara sadar nggak akan sadar, tapi di alam bawah sadar kita ketika kita kecil didoktrin terkait masalah agama, yang salah, yang benar, itu otomatis mempengaruhi pikiran normal kita. Oh iya, salah ya. Oh iya, salah ya. Oh iya, jadi Pak belum ngaji kuden salah, jadi orang tua salah. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang masa depannya bisa cerah gara-gara hal-hal yang tadi, narkoba, perkelahian, pornografi, akhirnya jadi nggak cerah lagi. Bojonegoro udah ada kayak gitu. Diawasi sekolah kota, diawasi sekolah yang benar. Ya pengalaman saya rata-rata sekolah yang benar itu jadi kabel Pak. Ya Pak. Senakal ya wis ra dadi kayak biyen kayak ngono. Jarang yang semua akal terus dadi apik ya ono tapi ya ora akeh. Tapi yang sing nurut ya wong tuane, yang sekolah serius. Sebenarnya kalau otak kan kita sama semua Pak. Ukurannya hampir sama semua orang Indonesia. Itu tinggal mau serius apa enggak, mau telaten apa enggak, yaitu faktor-faktor dari orang tua juga. Karena beda-beda orang tua, beda, terus lingkungannya juga berpengaruh. Kancane sopo, nek kancane api ya malah api, nek kancane elek lambat laun walaupun dia bekal yang kuat tetap elek juga. Di sini belum ada, di Lamongan udah banyak. Ngombe oplosan mati. Jadi hati-hati juga, minum oplosan meninggal itu ada Pak. Kemarin di Dongadem, mobilnya Lamongan matinya udah ngadem. Ya pun kapolsek. Ngomong di Lamongan Pak, mabukin rokok ya wis lah. Koordinasikan sama orang sana di mana penjualnya. Ya kok wabe dicampur Pak, sama remason, autan. Coba bayangin, autan nyamuknya mati kok menungso. Nyamuknya mangan kita kan bautan langsung mati, itu dicampur dengan arak itu, budek. Jadi enak rasanya ini, aku yo kata ngombe soalnya. Bagi lima sing ngombe kok, cuma sejok. Kalau enggak kita siapa lagi?
Terus yang selanjutnya masalah radikalisme. Jadi di lingkungan kita ini sudah mulai ada, di sini mungkin belum ada ya. Kalau kita orang Bojonegoro asli ini ya rata-rata NU KB. Tapi sekarang ada juga aliran yang kita sendiri nggak tahu karena dia nyaman di kumpulannya itu. Nek kebiyen kan kene wiritan, yasinan, wis biasa loh, tahlilan. Jadi saya alirannya yang ngafir-ngafirkan. Kalau kayak gitu di secara agama nggak apa-apa, dia akhirnya melawan pemerintah, mengatakan pemerintah salah. Akhirnya apa? Dia terjun untuk menyerang dalam bentuk teror, bawa bom, menyerang kantor polisi. Jadi mulai diwaspadai itu Pak. Nek tanggone wis bergerak dhewe, ra tau kumpul-kumpul, koncone yo kene gak ngerti, tekane bareng-bareng. Undang polisi takokno apa kegiatane, koncone sapa wae, nomae ana apa wae. Jangan nanti udah kejadian baru. Memang Pak udah 1 tahun terakhir ini dia suka pengajian yang tidak jelas, koncone datang tidak jelas, sering kendaraan masuk. Kok gak dicek selama ini? Udah setahun itu. Baru setelah meledak atau menyerang kantor polisi atau menyerang yang lain, baru ngomong tanggone. Itu perlunya. Sekarang ini kita kan kontrol sosial paling tinggi kan setelah ada Covid ini Pak ya. Biyen ana wong mlebu wis beno saiki. Oh biwi, nggo Covid ora. Kan saiki mulai gitu. Nah, itu kita manfaatkan juga untuk mencegah radikalisme itu. Radikalisme ini bahaya loh Pak. Orang kalau dicuci otak, iki salah, wong tuane iso dilawan. Sampai ngopo Pak? Dunia orang kedua. Ya toh? Sampai ngopo? Salah kabeh yang dilakukan yang kita udah turun-temurun udah salah kabeh. Pemerintah pun salah. Tauhid itu enggak sesuai. Akhirnya jadi radikalisme pertama itu ciri-ciri intoleran. Intoleran itu mbek tanggone gak cocok. Mbek ajaran mungkin yang ngajari ngaji ini dilawan-lawan. Nah, itu intoleran. Nah, setelah disusui lagi, ya jadi radikalisme, jadi radikal, sakar PDW melawan pemerintah. Jadi perlu, tapi bisa disembuhkan itu Pak. Kita kalau keluarga ini, kita mau dijauhkan dari lingkungannya. Bisa Pak, karena semua sekarang tidak menutup kemungkinan. Polisi pun ada yang terpapar, mungkin tentara pun ada, PNS pun ada. Ya ini tugas kita bersama, terutama yang kayak Pak Kiai yang dari NU gitu. Tugas kita untuk menyadarkan mereka. Karena kalau jumlahnya nanti udah besar, rusuh Pak. Di Indonesia inilah negara Islam terbesar yang aman, damai. Nah, wis nang Timur Tengah ribut, aja kode Islami ribut cari nyala-nyalakan. Nah ini biar kan kita NU itu paling Muhammadiyahnya pas wayahe sholat tarawih karena jumlah rakaat itu sampai NU kok cuma 11 ya boleh oh tarawih Muhammadiyah itu kan gitu aja. Kalau sekarang Pak tahlilannya dibahas, wiritannya dibahas, apa ajaran apa itu ciri-ciri awalnya, tapi bukan semua yang intoleran itu radikalisme, bukan. Kita cek kancane sapa, pengajian isinya apa yang diajarkan. Karena ada di sekitar kita, Kak Dian. Di Lamongan udah ada dulu kejadian teroris dari sana. Sekarang kemarin ditangkap di Sukoharjo, Jawa Tengah udah mulai ada. Jadi jangan sampai nanti saudara kita, tetangga kita terpapar, Pak. Udah isin Pak, wis ngerti. Mau bilang mendali. Digayam, tersangka ini mengobom-oboman adalah warga. Isin Pak mesti sampai ditelepon jauh-jauh. Tanggamu to yo. Aduh isin aku tanggung teroris. Nah, ini Pak, betul? Maka dicegah dari awal. Dan kita ini udah nyaman di Bojonegoro ini. Tidak ada kita turunan anarkis, gak ada Pak nggih. Yang sepuh-sepuh bakar kantor berdosa, rano kan, sejarah rano. Mungkin di daerah sebelah kita ada. Di Bojonegoro itu anarkisnya nak warung ngomongi wong, itu anarkis memang. Iki di tembi ini tembok itu kok dicoba kerja apa? Nah ketemu wong ini Mbak, apa Mbak? Tapi kan ngomongi anarkis memang warung. Tapi kita tidak pernah anarkis secara tindakan fisik.
Nggak ada sejarahnya Bojonegoro setahu saya, bahkan kantor bupati gak demo Poratali nggak ada kan? Demo aja jarang di sini kok. Di sini demo kan minta pekerjaan kalau di sini. Bukan demo nggak cocok terus ribut itu nggak ada. Di Pemkab pun nggak ada, turunannya nggak ada di sini. Orang Bojonegoro itu adem ayem tentrem. Dulu susah dulu kan sebelum ada minyak kan kita ini ranking 30 di antara 38 kabupaten. Setelah ada minyak ini naik juga. Tapi tetap adem ayem terus kan. Makanya jangan mau dipecah belah. Oh gini. Karena selama ini yang kalau demo-demo di sini, saya tanya Kapolres ini, Pak minta pekerjaan Pak, udah nggak apa-apa itu manusiawi lah. Yang penting tidak anarkis, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Karena untuk jalan utama sampai berapa jam kan aktivitas masyarakat terganggu itu baru kita tinggal. Kalau sudah menyampaikan aspirasi, ya monggo. Jadi itu kita ada yang kamu tangguh itu bukan hanya sekedar COVID. Kalau COVID itu kita udah di sini udah matoh lah istilahnya orang Bojonegoro, tidak ada yang positif terkait masalah sosial, terkait masalah kesehatan. Sama-sama kita, sama-sama menjaga, sama-sama melihat bareng lah. Kamu ini, anaknya ini, dulu ini, apa sih yang penyakit masyarakatnya itu. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan kedepannya di desa ini tidak ada lagi yang kena COVID, jangan ada yang kena COVID, tidak ada yang kena kejahatan, tidak ada yang terpapar radikalisme. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu